Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradila Putri Wahida dengan NIM 200701645. Di sini saya akan menjelaskan tentang ANAFA dua arah dengan interaksi dengan menggunakan R-Commander. Sebelumnya saya sudah mendapatkan contoh soalnya. Di mana contoh soalnya sendiri adalah sekelompok peneliti ingin mengamati lamanya pemakaian pulpen. Mereka memperkirakan ada dua faktor yang sangat berpengaruh, yaitu jenis mata pulpen dan tipe tinta. Pada pengamatan ini terdapat 4 jenis mata pulpen dan 3 tipe tinta pulpen. Pengamatan ini menggunakan 4 pulpen pada masing-masing kombinasi level. Berikut ini merupakan hasil dari pengamatan mereka. Berdasarkan data tersebut, tentukan dengan menggunakan taraf meta 0,05 apakah terdapat pengaruh antara tipe tinta dan jenis mata pulpen terhadap lamanya pemakaian pulpen, di mana contoh soal ini saya dapatkan dari makalah statistika Universitas Negeri Malang yang disusun oleh Yulia Stuti. Mungkin di sini kita bisa langsung masuk. Di sini saya menggunakan RStudio, di mana untuk perbedaan antara RStudio dengan R biasa sendiri itu hanya berbeda pada tampilannya. Nah, untuk langkah-langkahnya itu dia akan tetap sama. Langkah pertama di sini saya akan memanggil package dari R-Commander-nya. Karena di sini saya sudah mendownload atau menginstal package-nya. Nah, untuk kalian yang belum menginstal, dapat menginstal di package, menu package di sini, lalu install, kemudian bisa cari R-Commander. Nah, untuk memanggilnya sendiri itu dengan cara library rcmdr. Lalu kita run, kemudian dia akan login untuk memanggil tiket package yang ada di rcmdr. Nah, di sini kita bisa lihat tampilan dari commander-nya itu seperti ini. Nah, langkah pertama kita akan menginput datanya dengan cara klik data, lalu kita pilih my dataset apabila kita ingin menginputnya secara manual. Namun, apabila kita sudah memiliki data mungkin dalam bentuk CSV atau Excel atau spreadsheet, kita bisa dengan mengimport data. Namun, di sini saya akan mencocokkan dengan menginputnya secara manual. Lalu kita klik my dataset. Nah, di sini kita bisa mengganti namanya, misalkan saya ganti menjadi ANAFA dua arah. Lalu klik OK. Di sini ada add row dan add column. Add row sendiri itu menambah baris, dan add column ini untuk menambah kolomnya. Nah, di sini saya hanya membutuhkan 3 kolom, maka saya bisa delete kolomnya. Nah, untuk variabel 1 saya memberi nama lamanya pemakaian. Variabel 2 saya beri nama jenis mata pulpen, dan pada variabel 3 saya beri nama tipe tinta. Lalu saya klik input datanya, di mana ada 37 ini untuk jenis mata pulpen 1 dan tipe 1, kemudian ada 35 untuk jenis mata pulpen 1 dan tipe tinta pulpen 1. Nah, selanjutnya kita bisa menginput data keseluruhannya. Ini setelah kita input keseluruhan datanya, setelah kita udah pastikan bahwa datanya itu benar, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat dataset atau data yang aktif juga adalah data yang kita input tadi. Kemudian ini apabila kita ingin mengedit data, mengisi dataset ini kita untuk melihat data yang aktif seperti ini. Nah, di sini saya menginput pada variabel jenis mata pulpen dan tipe tinta ini dalam bentuk numerik. Di sini saya akan mengubah dari numerik to faktor dengan data, lalu manage variabel inactive dataset, convert numerik variabel to faktor, lalu saya pilih yang pertama untuk jenis mata pulpen, klik OK, lalu yes. Di sini saya akan memberi jenis A, jenis B, jenis C, dan jenis D. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, dia akan berubah seperti ini. Next, kita akan mengubah pada variabel tipe tinta. Caranya sama, data, lalu manage variabel inactive dataset, kemudian convert melalui variabel to faktor. Kita pilih pada tipe tinta, ini supply level 6. Klik OK, lalu yes. Di sini saya beri nama tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Lalu kita klik OK. Nah, dia akan berubah seperti ini. Karena sudah terubah menjadi faktor untuk kedua variabelnya, selanjutnya kita akan menguji asumsi normalitasnya. Caranya statistik, lalu summarize test of normality, kemudian ini variabel namanya pemakaian,
normalitasnya Shapiro-Wilk, kemudian test by grupnya kita pilih jenis mata pulpen, lalu kita klik OK. Nah, kita pastikan bahwa kita akan mengujinya by group jenis mata pulpen. Setelah itu kita klik OK dan didapatkan outputnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah statistik hitung, value ini adalah probabilitasnya, dan untuk hipotesis dari uji normalitas itu untuk H0 dapat berdistribusi normal, dan untuk H1 itu data tidak berdistribusi normal, di mana H0 ini akan ditolak apabila p-value-nya ini lebih kecil daripada alfa. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa p-value untuk keempat jenis mata pulpen itu dia lebih besar daripada 0,05, atau dapat kita putuskan untuk gagal tolakan 0, dan dapat kita simpulkan bahwa data 4 jenis mata pulpen ini berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan menguji normalitas untuk tipe tinta pulpen. Caranya sama, statistik, summarize, lalu kita pilih test of normality, ini namanya pemakaian Shapiro-Wilk, test by grupnya kita ubah menjadi tipe tinta, lalu kita klik OK, lalu klik OK lagi. Nah, di sini kita dapatkan outputnya. Ini sama, ini yaitu statistik itu, dan value-nya adalah probabilitasnya. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah p-value untuk setiap tipe tinta pulpen, dan dapat kita lihat bahwa ketiga p-value tipe tinta pulpen ini itu dia lebih besar daripada 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa ketiga tipe tinta pulpen ini berdistribusi normal. Data ketiga tinta pulpen berdistribusi normal. Selanjutnya, karena asumsi normalitas ini sudah terpenuhi, kita akan lanjut untuk menguji asumsi kohomogenitas atau homogenitasnya. Caranya statistik, lalu variance, lalu Levens test. Selanjutnya ini variabel respon yang tulang pemakaian. Pada variabel faktornya kita pilih jenis mata pulpen. Di sini kita pilih yang, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat outputnya. Ini adalah variance by group atau variance pada setiap grupnya. Ini untuk jenis A, B, C, dan D-nya. Kemudian di sini ada derajat bebasnya, ini ada statistik hitung, dan ini adalah probabilitas atau p-value-nya, di mana bisa kita lihat di sini p-value-nya 0,4463. Untuk uji homogenitas ini, dia untuk hipotesisnya, hipotesis nolnya itu varians data adalah homogen, dan hipotesis satunya varians data tidak homogen, di mana H0 ini akan ditolak apabila p-value-nya kurang dari alfa. Di sini kita bisa lihat bahwa p-value ini lebih besar daripada alfa, sehingga kita dapat putuskan kegagalan tolakan 0, dan dapat kita simpulkan bahwa variansi data pada 4 jenis mata pulpen ini adalah homogen. Selanjutnya kita akan menguji variansi untuk tipe tinta. Caranya sama, statistik, lalu kita klik variance, lalu Levens test. Nah, di sini pada variabel faktornya kita pilih tipe tinta, kemudian centernya ini kita tetap pilih. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat outputnya. Ini ada statistik by grupnya atau variasi by grupnya atau variasi pada setiap grupnya. Kemudian di sini ada DF derajat bebas, F value-nya adalah statistik hitung, dan ini adalah probabilitasnya. Di mana bisa kita lihat bahwa nilai value-nya itu lebih besar daripada alfa atau lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa varians data 3 tipe tinta adalah homogen. Selanjutnya kita akan menguji variansi untuk kedua faktor. Caranya varian statistik, varian Levens test, kemudian kita pilih keduanya untuk faktornya, lalu kita name, lalu OK. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah varians untuk setiap kombinasi levelnya. Kemudian di sini ada derajat bebas, statistik hitung, dan ini adalah p-value-nya. Di mana bisa kita lihat di sini p-value-nya itu lebih besar daripada alfa atau lebih besar daripada 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa varians data 4 jenis mata pulpen dan 3 tipe tinta adalah homogen. Nah, karena asumsi normalitas dan asumsi homogenitasnya itu terpenuhi, maka kita akan lanjut untuk menguji ANOVA. Kita pilih statistik, lalu kita pilih lens, lalu kita mulai ANOVA. Kemudian di sini ada enter nama formodel apabila kita ingin mengubah modelnya, kita ubah ANOVA. Oke. Nah, untuk
variabel responnya itu lamanya pemakaian dan variabel faktornya kita pilih keduanya. Oke, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat outputnya. Nah, di sini ada sum square atau jumlah kuadratnya, ini derajat bebasnya, ini statistik hitungnya, dan ini adalah p-value-nya. Kemudian di sini ada rata-ratanya, ada nilai standar deviasinya, dan ini ada jumlah pengulangannya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk hipotesis pada ujian ANOVA sendiri itu H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh dan H1-nya itu terdapat pengaruh, di mana H0 ini akan ditolak apabila p-value-nya itu lebih kecil daripada alfa atau lebih kecil daripada 0,05. Nah, di sini bisa kita lihat pada faktor jenis mata pulpen ini, p-value-nya ini lebih kecil daripada alfa, maka dapat kita putuskan untuk menolak H0. Nah, dapat kita simpulkan bahwa jenis mata pulpen ini terdapat pengaruh antara jenis mata pulpen dengan lamanya pemakaian pulpen. Untuk faktor tipe tinta ini p-value-nya lebih besar daripada 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara tipe tinta dengan lamanya pemakaian pulpen. Nah, ini adalah interaksi, di mana untuk hipotesis nol pada interaksi ini tidak terdapat interaksi, dan H1 ini terdapat interaksi. Nah, di mana bisa kita lihat bahwa p-value-nya ini lebih besar daripada 0,05, maka dapat kita putuskan untuk gagal tolak H0 dan dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat interaksi antara tiga tipe tinta pulpen dengan 4 jenis mata pulpen yang berbeda. Sekian penjelasan tentang ANOVA dua arah dengan interaksi menggunakan recommender. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.